Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Septian Adi Saputra. Di sini saya guru pengampu seni budaya dan prakarya. Dalam video ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa melakukan pembelajaran seperti dulu secara langsung. Dan kita hanya bisa melakukan pembelajaran lewat video dalam YouTube seperti kali ini. Sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari kali ini. Untuk kelas 9, bab 1, seni rupa, berkarya seni lukis dan seni patung. Kompetensi dasar 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. 4.1 membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Sebelum dimulai pembelajaran, saya akan bertanya satu hal. Ada yang pernah menggambar atau melukis di media apapun? Bisa dinding, kertas, kanvas, dan lain-lain. Atau ketika saat sampean iseng, sampean menggambar di meja kelas, ya kan? Karena menurut saya pribadi, melukis adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Kenapa? Menurut saya, jikapun tidak ada WhatsApp, Instastory, Facebook, maka kegiatan update status kita melalui kegiatan menggambar tersebut. Kita bisa menuangkan ide-ide kita menjadi sebuah karya seni, atau meluapkan emosi kita menjadi sebuah karya lukisan. Karena melukis itu menjadi media ekspresi bagi seseorang. Karena apa? Mereka mengungkapkan perasaan melalui kegiatan menggambar tersebut. Untuk penjelasan yang lebih rinci dapat disimak dalam video materi berikut ini. Oke, kita bahas seni lukis. Pengertian seni lukis adalah merupakan cabang seni rupa yang terdiri dari unsur-unsur antara lain bidang, garis, bentuk, dan warna. Bisa diulangi, seni lukis merupakan cabang seni rupa yang terdiri dari unsur-unsur pokok berupa bidang, garis, bentuk, warna yang berwujud karya dua dimensi atau disingkat 2D. Dua dimensi merupakan bidang yang memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki ruang. Poin selanjutnya, aliran gaya lukis. Seni lukis merupakan pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas sendiri. Ciri khas lukisan didasarkan pada tema, corak, teknik, bahan, dan bentuk. Nah, ciri khas lukisan didasarkan pada tema, corak, teknik, bahan, dan bentuk. Aliran-aliran lukisan di Indonesia terpengaruhi dari bangsa Eropa yang melalui penjajahan yang terjadi di Nusantara. Jadi, dari penjajahan itu, maka aliran-aliran atau gaya-gaya lukisan yang bermodelkan aliran barat itu masuk ke Indonesia bersamaan dengan zaman penjajahan kala itu. Aliran dan gaya seni lukis dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, representatif. Yang kedua, deformatif. Yang ketiga, non representatif.
di aliran gaya lukis dibedakan menjadi 3. Yang pertama representatif, yang kedua deformatif, dan yang ketiga non-representatif. Apa itu representatif? Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah pertama, masih dibagi yang poin A, naturalisme. Kedua, realis. Ketiga, romantis. Apa itu naturalisme? Naturalisme yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Realisme yaitu aliran seni lukis yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambahkan atau mengurangi objek. Romantisme, aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Selanjutnya adalah deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, tetapi tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Gaya seni rupa yang termasuk dalam deformatif adalah antara lain: pertama, ekspresionisme. Kedua, impresionisme. Dan ketiga, surrealisme. Hingga yang keempat, kubisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan saat melihat objek karyanya. Nah, pelukis yang menggunakan aliran ini antara lain Van Gogh, kalau di Indonesia Avandi. Kemudian impresionisme yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Nah, pelukis yang menggunakan gaya ini Claude Monet, S. Sujoyono, dan masih banyak lagi. Ketiga, surrealisme. Surrealisme adalah aliran seni lukis yang penggambarannya menyerupai bentuk-bentuk yang sering terjadi di dalam mimpi. Seperti pelukisnya itu Salvador Dali. Coba deh cek karya-karyanya lukisan dari Salvador Dali. Yang terakhir, kubisme. Aliran seni lukis yang penggambarannya berupa bentuk-bentuk dasar geometri seperti kotak. Pelukisnya itu yang terkenal Pablo Picasso. Picasso itu S-nya double apa satu ya? Terus Mokhtar Apin. Dan non-representatif. Non-representatif adalah suatu aliran seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak.
Senimannya, pelukisnya yang beraliran ini antara lain Jackson Pollock, Fajar Shidqia, dan lain-lain. Amri Yahya, Sadali, dan masih ada lagi. Setelah pengertian seni lukis dan aliran gaya lukisan, kita masuk ke poin tema dalam berkarya seni lukis. Tema itu apa? Tema itu ide atau gagasan atau pokok pikiran yang ada dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Contohnya, kalau dalam 2 dimensi, misal temanya lukisan alam, ya, nanti melukisnya akan menjadi pemandangan atau lain-lain yang bersifatnya alam, yang menggambarkan alam, seperti itu. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni lukis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Hubungan antara manusia dengan benda. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Dan terakhir, hubungan antara manusia dengan alam khayal. Contohnya mimpi, atau senimannya, pelukisnya tadi yang namanya Salvador Dali. Nah, saya jelaskan hubungan antara manusia dengan dirinya, yang maksudnya seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seorang, untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkannya lewat media ekspresi. Media yang digunakan dapat berupa suatu lukisan. Di dalam pengungkapannya tersebut kadang seorang menggunakan dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Jadi pelukis atau seniman tersebut menggunakan dirinya sendiri sebagai objek yang dilukis. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan keindahannya. Sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, perkampungan, dan lain-lain. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan benda. Benda-benda di sekitar memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisan. Contohnya, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja, kendi, cangkir, gelas. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat. Kegiatan tersebut seperti menari, membaca, sawah, berburu, terus aktivitas jual beli di pasar, dan yang terakhir, hubungan antara manusia dengan alam khayal.
Imajinasi atau khayalan yang sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar ataupun tidak sadar atau saat tidur. Khayalan yang muncul di benak berupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme yang pelukisnya Salvador Dali. Demikian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.